Ini ada apa nih? Yusril ribut dengan Refli Harun setelah kesaksian 4 menteri. Coba kita baca beritanya, masih baru nih. Yusril balas Refli Harun, keterangan 4 menteri jadi bumerang Anies Ganjar. Dan kita tahu Refli kemarin mengatakan bahwa kehadiran 4 menteri itu seperti laporan kerja katanya. Nggak puas dia dengan keterangan 4 menteri yang dihadirkan di ruang persidangan Mahkamah Konstitusi. Jadi udahlah, sekarang kan mereka menuntut untuk Pak Jokowi dihadirkan setelah keterangan dari 4 menteri itu nggak membuat mereka puas. Sekalian aja jin-jin yang ada di langit dan jin-jin yang ada di lautan undang. Itu kata siapa sih? Siapa yang ngomong kayak gitu, pengacara tuh? Sekalian undang aja semuanya biar menang. Malaikat sekalian undang, hadirkan di Mahkamah Konstitusi biar menang. Ngotot banget sih Anda pengen menang, ha? Udah aja terima. Ketika masyarakat menegaskan, memberikan kedaulatannya untuk tidak memilih jagoan Anda, udah terima dong. Jangan malah ngeyel, ngotot kayak gitu. Refli, kita coba baca beritanya nih. Tim hukum Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Refli Harun menilai kesaksian 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi normatif seperti laporan kerja. Tim hukum Prabowo Gibran menilai justru keterangan 4 menteri di Mahkamah Konstitusi menjadi bumerang untuk kubu Anies dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ya, memang seperti laporan karena kehadiran 4 menteri tersebut adalah untuk memberi keterangan sebagaimana dikemukakan dalam surat pemanggilan MK. Memberi keterangan adalah menerangkan apa adanya terkait dengan dana perlindungan sosial dan bantuan sosial dalam APBN tahun 2023-2024. Bukan datang untuk ngalor ngidul menggunjingkan bansos seperti obrolan di warung kopi. Kata Yusril, kalau memberi keterangan memang seperti melaporkan sesuatu sebagaimana adanya. Kehadiran mereka bukan untuk menafsirkan, apalagi untuk membenarkan apa yang dikemukakan dalam kedua pemohon dalam PHPU Pilpres 2024 di MK. Menarik nih. Jadi memberi keterangan itu bukan untuk menafsirkan, apalagi membenarkan tuntutan 01 dan 03. Artinya keempat menteri itu hanya berbicara data. Wes, tok seperti itu. Memang laporan kerja. Kemudian kedua pemohon, baik Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud, menurut Yusril dalam permohonannya mendalilkan adanya berbagai kecurangan dalam Pilpres. Antara lain adalah tudingan penyalahgunaan bansos untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Yang menjadi sasaran tudingan adalah Presiden Jokowi. Sementara Jokowi bukan pihak dalam perkara. Jokowi bukan kontestan Pilpres 2024, ujar Yusril. Kubu Anies dan Ganjar telah diberikan kesempatan oleh MK untuk membuktikan tudingannya. Sebab pihak yang mendalilkan dan atau menuduh maka wajib untuk membuktikan. Kuasa hukum pemohon masing-masing telah menghadirkan alat bukti, surat, saksi, dan ahli ke persidangan untuk membuktikannya. Kami sebagai kuasa hukum Prabowo Gibran telah membantah tudingan kecurangan dengan penyalahgunaan menyalurkan bansos juga dengan menghadirkan bukti surat, saksi, dan ahli, ucapnya. Kubu Anies dan Ganjar, kata Yusril, yang meminta MK untuk menghadirkan para menteri yang menangani Parlinsos dan bansos untuk memberi keterangan. Pihak Prabowo Gibran sama sekali tidak memintanya. Namun setelah 4 menteri itu menerangkan secara rinci seluk-beluk bansos,
besaran angkanya, jenis-jenis perlinsos, pembahasannya dengan DPR dan penyalurannya, ternyata tidak ada celah sedikit pun untuk membuktikan adanya kecurangan, yakni secara sengaja Presiden Jokowi melipat gandakan besaran jumlah bansos dan membagikannya baik dalam bentuk uang maupun sembako, sehingga memenangkan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Sebutnya, para menteri menerangkan perlinsos yang terbesar. Hampir setengah angkanya yang tersedia adalah subsidi BBM dan listrik, yakni sekitar Rp 240 triliun. Menurut Yusril, uang itu tidak dibagikan Jokowi kepada rakyat dengan cara belusukan ke berbagai daerah atau membagikannya di pinggir jalan. Selain itu, yakni bansos untuk beasiswa, orang miskin, orang jompo, tunawisma, yatim piatu disalurkan secara tunai melalui transfer bank ke rekening penerimanya atau dikirim melalui kantor pos. Menurut Yusril, Mensos Tri Risma hari ini tegas mengatakan tidak ada bansos yang disalurkan pemerintah dalam bentuk sembako. Begitu juga dengan bansos El Nino. Besarannya ditingkatkan berdasarkan kesepakatan pemerintah dan DPR untuk mengatasi keterlambatan masa tanam bagi petani, jelasnya. Dah ya. Mau siapa lagi yang dihadirkan? Mau siapa lagi yang dihadirkan, Bang Refli? Bang Refli, mau siapa lagi yang minta kalian untuk dihadirkan? Udahlah. Udah, semua untuk kemudian dicumponan, kalau kata bahasa. Udah dipenuhi keinginan-keinginan mereka, termasuk menghadirkan para menteri itu sudah dipenuhi. Kurang baik apa lagi Mahkamah Konstitusi? Kurang baik apa? Tapi ya, mau bagaimana lagi? Wong faktanya tidak ada desain kecurangan, lalu mereka memaksa untuk supaya ada desain kecurangan. Kan gila. Para menteri bayangannya akan menerangkan kecurangan atau intimidasi atau pelipatan bansos kepada masyarakat. Tujuannya untuk kemenangan 02. Ternyata nggak ada. Menteri-menteri itu nggak ada yang menerangkan melipat gandakan bansos, nggak ada. Bahkan jelas untuk subsidi BBM, saya termasuk yang mendapatkan subsidi itu, dan semua masyarakat Indonesia yang masih menggunakan Pertalite, kalian juga pendukung Anies dan pendukung Ganjar Pranowo yakin menggunakan Pertalite mayoritas tuh. Termasuk mungkin si Refli Harun menggunakan Pertalite, disubsidi tuh oleh pemerintah tuh. Kalau saya sih jarang, Pertamax kalau saya jarang pakai Pertalite. Kalau kosong banget nggak ngantri, saya pakai Pertalite. Tapi kalau ada ngantri 1, 2, 3, saya langsung Pertamax. Ya meskipun saya pun masih pakai motor, suka pakai Pertalite. Tapi kalau kosong, pom bensin itu kan seringnya ada aja yang ngantri. Mau 2, mau 3, mau 4. Nah, kalau ada kebetulan ngantri, saya langsung ke Pertamax, nggak ikut ngantri. Saya curiga Refli juga pakai Pertalite itu. Anda juga ikut menikmati subsidi dari pemerintah. Si Bambang Wijayanto yang katanya pemilih 02 itu adalah mayoritas masyarakat miskin, dan itu kemudian diskakmat oleh banyak masyarakat. Mungkin dia juga pakai Pertalite, menikmati bansos tuh. Bansos itu bos, jangan lupa Anda. Udahlah, kalah ya udah kalah. Maksa mau menang. Kalau masyarakat gak mau, bagaimana? Masa mau dipaksakan? Gimana sih? Ubah cara mainnya. Kalau bisa juga ubah pemainnya.
Kita bertarung lagi di 2029 nanti, Bang Repli. Siapkan jagoannya yang benar. Atur strateginya yang baik supaya menang di pertandingan. Udah sekarang itu game over, pemenangnya Prabowo Gibran, aku itulah. Kalian gak bisa membuktikan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Bahkan ketika menteri dihadirkan pun tidak mengafirmasi tuduhan-tuduhan kalian kok. Wes lah, udah pasti ditolak laporannya. Keinginannya udah pasti kemudian ditolak. Mau Anda kepung MK oleh para pendukung Anies Baswedan, ini tambah gila ini namanya, memaksakan kehendak, mengintervensi MK. Jangan gitulah. Main dengan sehat, main dengan cantik, main dengan jiwa kesatria, bertanding dengan jiwa kesatria. Gitu dong. Begitu Rep ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.